Zoom kembali, bahkan kita akan mungkin buka diskusi. Jika kepastian itu sudah kita peroleh dengan persetujuan dari tim TAPD, bahkan pimpinan kita, Bapak Bupati Radityo Egi Pratama dan Bapak Saiful, mudah-mudahan dapat mengakomodir harapan kita semua. Bismillah bisa. Kemudian pertanyaan kedua yang sering kita sampaikan, Pak, bagaimana non-ASN yang tidak terdata, tidak mengikuti seleksi P3K, namun tidak lulus dan sudah ikut seleksi di CPNS? Pertanyaan ini kami sampaikan mengapa, Bapak Ibu? Karena ada sebagian teman-teman non-ASN kita yang mereka tidak masuk pendataan, sudah mengabdi 2 tahun lebih, namun kemarin memilih mengikuti seleksi CPNS, bukan P3K. Sejauh ini jawaban dari BKN, itu tidak bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Dan ini sudah kita peroleh dari hasil question and Q&A yang sudah dilakukan oleh BKN. Pertanyaan ketiga, apakah non-ASN yang lulus mengisi formasi, kemudian mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri, apakah bisa diajukan juga? Jawaban dari BKN, bisa. Dan alhamdulillah, di Lampung Selatan, formasi 160 kemarin, dari formasi guru 130, tidak ada yang mengundurkan diri. Formasi kesehatan, yang di tahap 1 masih menyisakan 8 formasi, di tahap 2 sudah terisi 3 formasi. Sehingga masih kosong 5 formasi untuk tenaga kesehatan. Tenaga teknis, yang jumlahnya 10, terpenuhi pada saat tes P3K tahap 1, dan alhamdulillah tidak ada yang mengundurkan diri. Artinya Bapak Ibu, untuk pertanyaan ketiga ini, khusus wilayah Kabupaten Lampung Selatan, tidak ada yang mengundurkan diri. Lanjut ke pertanyaan keempat. Pak, bagaimana non-ASN yang lulus namun tidak mengisi daerah? Ini sama statusnya dengan yang mengundurkan diri. Di Lampung Selatan tidak ada. Jika pun ada, jawaban dari BKN, jika lulus namun tidak mengisi daerah, dia tidak bisa diusulkan. Karena statusnya masih lulus. Artinya dia sudah dialokasikan untuk mengisi formasi, dan dia tidak mengajukan pengunduran diri. Namun mengisi daerah tidak, ketika tahapan daerah pengisian daftar riwayat hidup tidak dilakukan, formasi itu tidak bisa dilakukan optimalisasi. Apa itu optimalisasi, Bapak Ibu? Jadi ketika diumumkan, si A lulus mengisi formasi, sudah diumumkan, dan tidak ada pengajuan pengunduran diri, maka masuk ke tahapan pengisian daftar riwayat hidup. Ketika sudah mengajukan pengisian daftar riwayat hidup, maka status formasi itu dianggap sudah terisi. Nah, di tahap ini tiba-tiba yang bersangkutan tidak menyelesaikan tahapan daftar pengisian daftar riwayat hidup, maka yang bersangkutan tidak bisa diajukan untuk menjadi P3K paruh waktu, karena statusnya dia sudah lulus. Jadi ini buat perhatian kita semua ke depan, jika sudah diumumkan lulus, pastikan diambil atau tidak dulu. Jika tidak, segera mengajukan pengunduran diri, agar teman yang di ranking di bawahnya dapat diajukan untuk optimalisasi. Jika tidak mengajukan pengunduran diri, tahapan daftar riwayat hidup itu diproses, maka tidak bisa dilakukan optimalisasi. Tahapan optimalisasi itu ketika pengumuman lulus mengisi formasi, disitulah masa optimalisasi. Namun jika di tahapan pengisian daftar riwayat hidup, itu tidak bisa dilakukan optimalisasi kembali. Sehingga sampai saat ini, formasi itu tidak bisa digantikan. Itu pertanyaan yang kelima. Pertanyaan keenam, Pak, bagaimana non-ASN yang terdata? Terdata ini kita sama-sama tahu ya, artinya dia P1, dia prioritas dari K2, dan hasil pendataan masuk database BKN di tahun 2022. Ini yang terdata. Pak, bagaimana non-ASN yang terdata, kemudian TMS karena memilih formasi di luar instansi? Contoh, ada yang sudah menghubungi kami pada saat tes tahap 2 kemarin, dia ternyata memilih formasi di Provinsi Sumatera Barat. Dan itu sudah diklik resume atau submit. Nah, ini menjawab sekaligus apa yang ditanyakan. Bagaimana ke depannya? Untuk kondisi seperti ini, jawaban dari BKN tidak bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Karena yang bisa diusulkan, yang sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan seleksi kompetensi P3K tahap 2. Sudah mengikuti CAT-nya.
bukan seleksi administrasinya atau hadir tapi tidak masuk dalam ruang tes. Jadi ini dikatakan satu paket sampai dengan mengikuti tes CAT. Dan namanya diumumkan dalam pengumuman resmi di website kabupatenlampungselatan.go.id. Dan pertanyaan terakhir yang kami sampaikan di sini, bagaimana non-ASN yang terdata namun tidak hadir? Ini sama, tidak bisa diajukan atau diusulkan menjadi P3K per waktu karena tidak mengikuti ujian CAT. Itu beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakili pertanyaan kawan-kawan yang menjadi perhatian kita semua, dan tolong kembali tanyakan ke masing-masing diri kita, Bapak Ibu. Apakah saya kemarin sudah mengikuti tahapan seleksi sampai dengan tes CAT-nya atau belum? Kalaupun sudah, apakah nama saya ada dalam lampiran pengumuman hasil tes P3K kemarin? Jika sudah ada, apa statusnya? Jadi Bapak Ibu tolong dicek kembali lampiran pengumuman yang sudah kami sampaikan di website resmi Kabupaten Lampung Selatan. Apa nama saya ada dan apa status saya di sana? Di print Bapak Ibu di stabilo agar jadi acuan Bapak Ibu untuk melihat tindak lanjut ke depannya seperti apa. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Ali terkait dengan formasi. Memang tahap 1 dan tahap 2 kemarin khusus Lampung Selatan itu lebih menitik beratkan berdasarkan tingkat pendidikan. Ini kenapa kami ambil Bapak Ibu kebijakannya, mengingat Bapak Ibu ketika pendataan itu masih menggunakan ijazah yang lama. Atau yang kemarin tidak sempat mengikuti tahap 1 bagi yang terdata P1, K2, ataupun pendataan 2022. Sehingga formasi yang kita siapkan itu berdasarkan tingkat pendidikan. Dalam materi yang disampaikan oleh Menpan, yang tadi sempat diulas oleh Pak Ali, untuk pengajuan paruh waktu ini akan menggunakan ijazah Bapak Ibu yang terakhir. Nah, kami mohon dalam pemetaan nanti yang akan kami lakukan, Bapak Ibu juga mengupdate kalau guru